Ya, selamat siang semuanya ya. Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Oke. Ya, selamat siang. Mungkin adik-adik yang dari SMA Cikal Harapan gitu ya, dan Pax Patriae, serta juga ini ya, rekan-rekan yang ada di BINUS ya, sekaligus juga mungkin rekan-rekan guru ya dari kedua sekolah. Ya, hari ini saya akan melanjutkan materi keempat mengenai routing protokol, ya, routing protokol. Ini topik lanjutan untuk jaringan komputer lah ya. Gitu. Sebentar, saya mengatur screen saya dulu. Oke. Oke. Ya, kalau nanti ada pertanyaan, silahkan ya, bisa langsung mengaktifkan speaker atau mungkin melalui chat, gitu ya, supaya ya sebisa mungkin saya menjawab lah, gitu ya, pertanyaan-pertanyaan yang kalian kemukakan, gitu. Ya, topik kita sekali lagi routing protokol. Kemarin mungkin sudah belajar dari OSI layers gitu ya. Kemudian kalian belajar mengenai terakhir belajar apa? Mungkin ini ya, setting atau konfigurasi basic configuration ya di router ya. Nah, routing protokol ini kita lihat di topik kali ini ada 4 topik utama gitu ya. Bagaimana router bekerja, kemudian nanti ada static routing dan dynamic routing protokol. Tapi kali ini kita akan fokus di static routing protokol gitu. Nah, makanya di ketiga nanti kita akan praktek menggunakan paket tracer bagaimana kita mengkonfigurasi static routing gitu. Nah, nanti ya hari ini juga ada quiz ya berupa MS Form. Nanti akan saya atau nanti Pak Ivan akan infokan ya linknya. Nah, mungkin kemarin sudah diperkenalkan ya suatu alat yang ada di jaringan komputer yang kita sebut dengan routers. Gitu. Nah, apa sih fungsi dari routers ini? Ya. Fungsi dari routers ini adalah mengkoneksikan komputer ya, ataupun device lain yang ada di internet yang tujuannya untuk mengirim paket. Gitu. Jadi kalau kita mereview ke materi-materi sebelumnya ya, di dalam komunikasi itu kan ada pengirim, ada penerima, gitu ya. Nah, kemudian tentu di antara pengirim dan penerima itu ada jaringannya, ya kan? Ada jaringannya. Nah, salah satu alat di jaringan tersebut adalah si router, gitu ya. Ya ini dengan adanya si router ini, paket data ya dari satu komputer ke komputer lain itu bisa sampai ya, artinya bisa dikirimkan dari pengirim ke penerima dengan baik gitu. Nah, jadi kalau kita membayangkan ini adalah jaringan komputernya, gitu ya, jaringan routernya ya. Ya ini kan kalau kita lihat ya dari router ini untuk menuju ke tujuan ini
itu ada berbagai macam jalur ya, atau rute, betul nggak? Jadi kalau kita lihat dalam jaringan ini saja, ini ada dua kemungkinan. Bisa paket itu diteruskan ke router yang di atas, atau bisa juga router mengirimkan paket ke router yang di bawah, ya kan? Ya. Jadi si router ini juga ini ya sebagai penentu ya, yang menentukan jalur mana yang akan diambil ya, jalur mana yang akan diambil, yang akan digunakan untuk mengirimkan paket data. Gitu. Ya tentu jalur atau rute yang diambil itu adalah rute atau jalur yang terbaik ya. Jadi, nah definisi terbaik ini kalau menurut kalian ya, ketika mengirim data, pengiriman data yang mana yang lebih baik? Apakah pengiriman data dengan kecepatan bandwidth yang tinggi atau pengiriman data dengan kecepatan bandwidth yang rendah? Ada pendapat mungkin? Kalau kita mengirim paket ya, dalam keseharian lah gitu ya. Dalam keseharian ketika kita mengirim paket, kita tuh pengennya yang kecepatan tinggi atau yang kecepatan rendah? Tinggi. Yang kecepatan tinggi ya. Ya. Jadi semakin kecepatannya tinggi, ya seharusnya data itu akan semakin lebih cepat diterima ya di tujuannya gitu. Ya mungkin dalam keseharian kalau kalian sering mendownload gitu ya, atau mungkin menggunakan YouTube ya, kalau kecepatannya tinggi ya kan, mungkin bufferingnya nggak ini ya, tidak terasa ya. Artinya kita bisa melakukan streaming YouTube dengan relatif real time lah gitu ya, nggak putus-putus gitu. Tapi kalau kecepatannya rendah bisa putus-putus gitu. Nah si router ini kalau kita konfigurasi dengan baik, dia bisa memilih rute-rute yang terbaik ya, yang terbaik. Artinya ya kecepatannya menjadi optimal lah gitu dibandingkan kalau kita kurang bisa mengkonfigurasinya gitu. Nah, bagaimana router itu bekerja ya? Kemarin mungkin sudah diintroduce ya dengan adanya IP ya. Jadi adanya alamat IP. Ya. Ini misalkan contoh ada sebuah jaringan seperti ini ya, di mana ini ada komputer-komputer di LAN sebelah kiri dan juga ada komputer di sebelah kanan dengan LAN-nya. Nah, tentu ini ada router-routernya. Jadi kalau kita lihat router itu dalam topologi diagram disimbolkan dalam bentuk seperti ini ya. Dia biasanya lingkaran ya, lingkaran atau oval lah. Kemudian ada tanda panahnya gitu ya. Ada tanda panahnya 4 buah. Ya, ini yang kita sebut dengan router. Nah, kemudian kalau ini apa nih? Kalau yang kotak atau ini mungkin lebih tepatnya jejar genjang gitu ya. Ini adalah switch. Ya. Ini adalah switch. Ya. Nah, bagaimana router bekerja? Nah, si router ini karena tadi ya tugasnya memilih rute, ya tentu ketika ada paket data yang dibaca oleh si router, ya, tentu si router akan membaca ya, ini tujuannya kemana? Berdasarkan alamat IP yang ada di
paket ini. Nah, kemudian si router akan memforward ya, meneruskan paket ini ke router yang mana. Oke. Nah, keputusan si router itu memforward atau meneruskan paket itu berdasarkan yang kita sebut routing table. Ya. Nah, ini adalah bentuk dari routing table si R1. Ya. Jadi kira-kira ketika ada paket datang, gitu ya, kemudian paket ini akan dibaca oleh si router, tujuannya kemana. Nah, kemudian router akan mencari di routing table, kalau tujuannya ke, katakanlah ke 192.168.3.0/24, maka akan dikirim atau dikeluarkan, diteruskan ke serial 000. Gitu. Nah, ini cara baca routing table. Gitu ya. Kalau nggak ada routing table-nya gimana? Kalau nggak ada routing table-nya, ya artinya si router tidak mengetahui ya paket tersebut harus dikirim kemana. Ya artinya kalau si router tidak tahu, ya paket tersebut nggak akan pernah sampai. Gitu. Ya, ini sederhananya adalah kenapa kita butuh router. Ya karena ketika kita bicara mengenai internet, itu terbentuk lebih dari satu jaringan komputer. Jadi bisa kita bilang di dalam internet itu ada multiple device, ada multiple network, gitu ya, di mana diperlukan router untuk mengkoneksikan ya, menghubungkan antar jaringan, gitu. Kalau nggak ada router gimana? Ya kita nggak bisa kirim data ya ke jaringan yang berbeda. Jadi kunci utamanya adalah router itu kita gunakan untuk menghubungkan atau mengkoneksikan dua jaringan komputer atau lebih ya, dua jaringan atau lebih. Nah, router itu ada apa aja gitu ya bentukannya. Gitu. Nah, ini tipe-tipe router ya, yang umum ya. Kita lihat di sini. Ini yang kita sebut dengan wired router. Ya. Biasanya karena kita ingin terhubung ke internet, itu biasanya kita hubungkan juga ke modem ya, supaya jaringan LAN kita itu bisa terkonek ke internet. Ini bentuk fisiknya ya, tampak depan. Ini adalah tampak belakangnya. Ya mungkin kalau kalian mungkin kalian jarang lah ya menemukan ini ya, wired router, karena biasanya wired router ini digunakan di di perusahaan ya, di perusahaan-perusahaan besar biasanya gitu. Tapi kalau nanti kalian memang berencana untuk meniti karir gitu ya di dunia IT, kemudian juga khususnya di jaringan komputer, ya barang ini nih yang namanya wired router ini sudah menjadi makanan sehari-hari gitu ya. Jadi kalian akan sering sekali ngutak-ngatik ya wired router ini. Ya. Ya di sini banyak port-portnya lah gitu ya. Tapi yang menjadi catatan adalah ini ya, mungkin konsol RJ45 yang kita gunakan untuk mengkonfigurasi si router ya. Jadi kita hubungkan dengan kabel serial ke komputer kita supaya kita bisa konfigurasikan.
Nah, kemudian jaringannya biasanya ini ada LAN interface-nya. Ini yang kita koneksikan ke switch gitu misalkan. Nah, ini mungkin yang sering kalian lihat ya, apalagi kalau misalkan mungkin berlangganan dengan internet service provider ya, biasanya minimal dikasih satu gitu ya, ini router, wireless router. Gitu. Nah, ini sebetulnya tipe model yang lebih sederhana ya dibandingkan dengan wire router ini. Dia lebih sederhana, yang artinya sederhana itu berarti fiturnya tidak sebanyak yang ini ya gitu. Tapi dia ada kelebihannya, dia ada wireless-nya gitu ya. Nah, ini kita juga sering sebut dengan router Soho router gitu ya. Soho router itu diperuntukkan untuk small office, home office gitu ya. Jadi memang untuk ruang kantor yang mungkin karyawannya nggak lebih dari 10 gitu ya, ataupun juga di rumahan yang sedikit lah penggunanya. Ya. Nah, ini di sini ada one port, ini biasanya kita hubungkan dengan internet dari service provider. Nah, kemudian ini kita distribusikan ke komputer kita ya, ke device-device kita. Ya, ini kalau kita lihat lebih detail lagi ya, paket data ya, di paket data itu ada informasi ini gitu ya. Jadi di sini kita bisa lihat ada layer 2 data link frame, kemudian ada paket layer 3 data gitu. Nah, informasi ini yang digunakan oleh khususnya yang di layer 3 ya. Informasi ini ya, yang di layer 3 yaitu source IP dan destination IP ini adalah yang digunakan oleh si router untuk menentukan akan dikirimkan ke rute terbaik yang mana gitu ya. Yang mana rute terbaiknya gitu. Ya, ini karena kalau kita lihat ini sebenarnya jaringannya cukup sederhana gitu ya. Jadi kalau kita lihat ketika paket ini tiba di R1, nah kemudian dicek tujuannya adalah 192.168.410. Ya. Tujuannya adalah 410. Nah, maka si router ini akan tadi ya mengecek routing table. Routing table-nya itu adanya ini, ada 4 baris. Nah, untuk tujuan ke 168.410 ya, ini akan mengacu ke baris yang keempat. Ya. Artinya apa? Paket ini akan diteruskan ke IP 192.168.2.2. Ya. Yang dimana itu akan dikeluarkan melalui port Fast Ethernet 01. Jadi message ini akan di forward ke R2 yang IP ini ya, melalui interface ini. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu mungkin? Ada yang kurang jelas mengenai konsep dari router memilih jalur ya, memilih rute. Belum?
Nah, ini sebetulnya dilakukan secara berulang ya. Ketika di R2, dia akan melihat lagi destination IP address-nya, kemudian akan mengecek routing table-nya, sampai akhirnya ke PC2. Gitu ya. Nah, seperti yang tadi saya kemukakan di awal, kita akan lebih fokus hari ini ke static root. Ya. Jadi, kita akan menentukan routing table secara manual. Gitu. Ini yang dimaksud dengan static root gitu ya. Jadi secara manual kita men-setting routing table-nya. Gitu. Ya, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas yang dynamic gitu ya. Nah, mungkin lebih mudah kalau kita langsung menggunakan paket tracer ya. Jadi kita langsung coba praktekkan bagaimana cara kita mengkonfigurasi static routing. Ya, mungkin bisa ini ya dibuka paket tracernya, bisa sembari mengikuti ya. Sepertinya saya harus share. Screen. Kemudian ya, mungkin kita bisa langsung coba ke ini, tampak ya praktikum 4.1. Di sini kita akan coba buat 3 buah jaringan, ya, di mana di jaringan yang tengah ini adalah ada 2 router ya, ada 2 router. Jadi kita butuh 2 router, kemudian ada 2 switch, ada 2 PC, gitu ya. Semua sudah familiar dengan paket tracer? Sudah ya. Ya mungkin bisa sembari diikuti. Kita pilih routernya, katakanlah 1941 ya, 1941. Jadi ada router ini. Katakanlah ini R1, kemudian ini adalah R2. Oh sorry, 0 dan 1 ya. Kalau di situ router. Supaya nggak bingung. Kemudian ada switch 0 ya, dan ada switch 1. Kita seperti ini ya. Nah, kemudian kita hubungkan ya, oh sorry, mungkin kita tambahin PC-nya dulu. PC 0, PC 1, PC 2, PC 3.
PC 0, PC 1, PC 2, PC 3. Masih bisa mengikuti ya. Kemudian kita hubungkan, kita pilih yang fast Ethernet ya, fast Ethernet. Seperti ini. Atau kan Pak saya harus bolak-balik Zoom sama Cisco trackernya itu. Gimana? Sorry. Pelan-pelan saya susah ngikutinnya. Oh, oke. Ya ini dikoneksikan ya, dikoneksikan. Seperti ini. Sudah? Jadi sekali lagi koneksikan antara PC 0 dengan switch 0 itu fast Ethernet-nya, gitu ya. Kemudian PC 1 dengan switch 0 fast Ethernet-nya. Kemudian dari switch ke router, karena di router adanya gigabit Ethernet, ya kita hubungkan fast Ethernet-nya dengan gigabit Ethernet-nya ya. Kemudian dari router antar gigabit Ethernet-nya. View. Ya ini sebagai sebentar. Ini supaya memudahkan ya, ini sebagai tips saja. Jadi kita nanti tidak salah port ketika mengkonfigurasi, kita bisa mengaktifkan label portnya ya dengan cara ke menu option, preference. Kemudian di sini ada show port labels when most offer in logical workspace. Ini bisa kita centang ya. Atau mungkin kita bisa always show gitu misalkan. Always show port label in logical workspace. Nah, ini preferensi kalian ya. Kalian inginnya apakah ingin label portnya itu selalu ditampilkan atau kalian ingin ketika mouse kalian berada di port tersebut. Cuma sepertinya agak-agak ngebug juga ya. Ini saya lebih senang pakai yang always show port. Jadi kita bisa lihat di sini PC 0, FA0-nya terhubung ke FA01. Mungkin kalian berbeda nggak masalah ya gitu. Yang penting nanti ketika konfigurasinya kita harus konsisten.
Tapi kalau kalian ingin mengikuti ya silakan ya. Jadi FA0 ke FA01, FA0 PC1 ke FA02 gitu ya. Kemudian nih 03 ke gigabit 00, kemudian gigabit 01 ke gigabit 00, gigabit 01 router 1 ke FA01, FA01 switch 1 ke PC2, kemudian FA03 switch 1 ke PC3. Ya. Semua sudah selesai dengan koneksi ini? Sudah? Kalau ada kesulitan silakan ya diinformasikan ke saya gitu. Oke. Nah, kalau kita cek di soal ini seperti ini ya. Nah, ini ada jaringan 192.168.20/24 untuk yang warna kuning ya. Kemudian ada 192.168.10/24 untuk yang warna biru. Kemudian ada network 192.168.30/24 untuk yang warna oranye. Ya. Nah, artinya apa? Misalkan di kuning ya, di yang warna kuning, device-device yang ada di jaringan warna kuning ini, kita bisa beri IP antara 192.168.2.1 sampai 192.168.2.254. Gitu ya. Setuju semuanya? Ya, saya mencoba memindahkan ini. Tadi 192, 168. Saya coba memberikan label di sini supaya saya nggak bolak-balik. 192, 168, 10 dan 30. Oh.
Ya, kira-kira seperti inilah ya soalnya. Nah, tadi seperti saya bilang, 192.168, kalau ini adalah network address-nya, maka untuk range IP itu bisa kita berikan 192.168.2.1 sampai dengan 192.168.2.254 ya. Kalau ini range IP yang bisa kita gunakan adalah 192.168.1.1 sampai dengan 192.168.2 titik 1.254. Ada yang bingung nggak? Kenapa range-nya seperti itu? Kenapa beda, Pak? Beda di mananya? Yang range-nya itu. Eh, 3.254. Kenapa berbeda? Karena ini kita akan membentuk 3 jaringan ya. Jadi ketika kita membuat berbeda jaringan, ya, berbeda jaringan, kita tidak bisa memberikan IP yang sama ya, IP yang sama. Jadi catatannya adalah untuk IP di dalam satu jaring di dalam jaringan kita gitu ya, itu nggak boleh ada yang sama ya. Jadi IP itu harus unik ya. Bahkan ya, kalau misalkan di jaringan yang warna kuning ini, katakanlah yang PC 0 kita kasih 192.168.2.1, PC 1 ini sudah tidak boleh menggunakan 2.1 lagi, tapi harus yang IP yang lain gitu ya. Nah, kemudian kenapa yang kuning sama yang biru sama yang oranye kita berikan network address yang berbeda ya. Jadi ini istilahnya NA itu network address ya. Ya. NA itu juga harus unik di setiap jaringan gitu. Jadi kalau ini satu buah jaringan yang warna kuning ini, ya maka hanya device-device yang di area kuning ini yang menggunakan 192.168.2 gitu. Di jaringan yang lain itu harus menggunakan network address yang berbeda. Tujuannya ya supaya nggak konflik aja sih, supaya nggak konflik gitu. Dan itu udah menjadi aturannya ya, peraturannya seperti itu, standarnya seperti itu, bahwa di dalam satu di jaringan komputer itu tidak boleh ada IP yang bentrok. Seperti itu. Ya. Artinya apa ya? Coba ya. Ini kan kalau kita lihat di sini, device di yang warna kuning, kita perlu menentukan ya IP dari PC 0, PC 1, dan router khususnya di port gigabit Ethernet 00-nya. Ya. Jadi ini adalah bagian-bagian yang perlu kita berikan IP. Untuk PC 0 ini paling kita gunakan, kita klik saja PC-nya. Kemudian
kita ke desktop, IP configuration, ya. Ya, kita bisa pilih ya 192.168.2.1 sampai 192.168.2.254. Ya, katakanlah kita pilih dari belakang lah ya, 192.168.2.254 gitu misalkan. Ya. Kemudian subnet mask-nya karena diminta atau ditentukan network address-nya /24, ingat kalau /24 itu kita desimalkan menjadi subnet mask, itu adalah 255.255.255.0. Gitu ya. Nah, kemudian di sini ada yang perlu kita setting lagi, itu adalah default gateway. Default gateway ini adalah IP si router ya, IPC router di jaringan tersebut. Jadi kalau kita lihat ini di jaringan yang warna kuning, ya, di jaringan yang warna kuning itu routernya adalah router 0, kemudian yang gigabit Ethernet 00, gitu ya. Ya kalau kita lihat, kalau yang gigabit Ethernet 01 itu kan ada di area yang warna biru ya. Jadi itu bukan default gateway-nya si kuning. Default gateway-nya si kuning itulah yang ada di sini ya, gigabit Ethernet 00. Oke. Ya artinya apa? Kita harus menentukan ya IP di sini berapa. Ya katakanlah kita tentukan, sorry saya salah ya, 92.168.2.1 gitu ya. Kita tentukan gigabit Ethernet 00 ini 192.168.2.1 lah gitu. Supaya kita gampang mengingatnya. Ya, ini kalau udah artinya kita sudah men-setting si komputer ini ya, si PC 0. Kemudian PC 1 ya, juga kita lakukan hal yang sama, 192.168, tapi kita nggak bisa pakai IP yang tadi di PC 0 ya, kita harus pilih yang berbeda. Kita nggak bisa pakai IP yang ada di PC 0, kita juga nggak bisa pakai IP yang ada di router gigabit 00-nya. Karena itu udah dipakai. Ingat, IP itu harus unik. Ya katakanlah saya pakai 253 ya. Default gateway karena dia masih di area warna kuning, maka default gateway-nya adalah sama, si router 0 gigabit 00. Artinya IP-nya si ini. Oke. Nah, kemudian kita sebentar. Jadi agak berantakan ya, terlalu besar. Kita klik routernya, kemudian ke CLI. Kalau ada pertanyaan seperti ini, kita ketik saja no. Ya.
Nah, ini kita akan mengkonfigurasi IP di gigabit Ethernet 00-nya. Caranya adalah kita ke enable, kemudian configuration terminal, kemudian kita ke interface gigabit ini ya. Kita kan ingin interface ini ya. Oke, sebentar ini. Saya kembali lagi deh. Kita kan ingin mengkonfigurasi gigabit 00. Maka kita ketik interface gigabit 00. Nah, di sini kita pakai, kita konfigurasikan IP-nya, IP address. Kalau kalian ingin cepat gitu ya, tadi misalkan saya baru ngetik A dan D, kemudian kalian ingin mempercepat atau kita sebutnya dengan auto complete gitu ya. Kalian bisa ketik tab ya. Jadi kita tab, ya dia akan auto complete. Nah, ini tips aja ya, supaya kita nggak ngetiknya satu karakter supaya lebih cepat. Kita berikan IP-nya, kemudian kita berikan subnet mask-nya. Ya. Kemudian kita hidupkan ya dengan no shutdown. Oke. Nah, kalau konfigurasi kalian benar, ya ini akan menjadi warna hijau ya. Segitiga ini akan menjadi warna hijau. Ya, ini akan berwarna hijau. Nah, kemudian kalau kalian letakkan pointer mouse kalian, di sini kita bisa lihat untuk router ini port gigabit Ethernet 00-nya linknya itu sudah up gitu ya. Makanya itu tadi dia berubah ya, yang tadinya merah menjadi hijau. Kemudian di sini ada IP address-nya 192.168.2.1/24. Nah, ini artinya kita sudah mengkonfigurasi IP di area yang warna kuning ya. Di area yang warna kuning. Cara ngetesnya gimana? Kita bisa ke PC ya. Kalau misalkan kita ingin ngetes nih, apakah PC 0 sudah terhubung dengan router 0? Caranya adalah dengan menggunakan ya kita bisa ke ini ya, ke desktop, kemudian ke command prompt, kita bisa gunakan ping 192.168. Katakanlah kita ingin kirim paket data ping ke gateway kita, ke sini ya, ke router ini. Jadi kita ping ke 2.1. Nah, ini kalau sudah dapat balasan reply dari 192.168.2.1 sebanyak 4 kali ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada 0% loss, ya artinya ini koneksinya sudah baik. Gitu ya. Jadi antara PC 0 dengan gigabit Ethernet 00 si router ini sudah terhubung ya. Sudah terhubung. Nah, kemudian kita juga bisa ngecek ya, apakah dari PC 0 bisa mengirim data ke PC 1 dengan cara ping 192.168.2.253 ya. IP di sini tadi 253. Ya. Seperti itu.
Ada yang ingin ditanyakan? Nah, ini coba kalian kerjakan yang warna orange nih. Yang warna orange. Ya. Katakanlah kita ingin di PC2 itu mungkin IP-nya 192.168.3.254 ya. Kemudian mungkin di PC3 ini 168.3.253. Kemudian di gigabit Ethernet 01 router 1 192.168.3.1 gitu ya. Lakukan hal yang sama kayak tadi ya. Gitu. Seperti yang tadi saya contohkan. Gitu. Hanya saja nanti IP-nya berbeda, default gateway-nya berbeda gitu ya. Nah, kemudian untuk yang di area warna biru, mungkin menggunakan 192.168.1.1 untuk yang ini. Kemudian yang ini 192.168.1.2. Kira-kira ya ini saya coba kasih waktu ya, mungkin sekitar 5 menit. Ya 7 menit lah ya, sampai di jam 2. Kalau ada kesulitan, silakan ya bertanya. Atau ada yang ingin sharing screen gitu sembari mengerjakan? Ada? Mungkin kalau sharing screen, ya saya bisa lebih bantu ya. Ini bisa di share screen partisipan ya, saya allow ya. Ya teman-teman kalau ingin sharing screen, ketika mengerjakan silakan ya. Nanti kalau saya minta untuk show ya, salah satu di antara kalian. Iya, jangan di delete. Ini kita belum selesai gitu. Coba ya. Jadi praktikum kita kali ini tuh tujuannya adalah kita ingin supaya PC yang ada di area kuning itu bisa melakukan ping ke PC yang warna orange ya, dengan menetapkan static routing. Gitu. Nah, coba kalian kerjakan yang di bagian warna orange. Nanti kalau sudah selesai, sudah jam 2, saya minta untuk di show ya, share screen.
Kalau sudah selesai yang di bagian warna orange, kalian bisa memberikan IP juga di router 0 dan router 1 di gigabit Ethernet 01 dan gigabit Ethernet 00-nya ya. Jadi dengan menggunakan CLI. Oke. Ada yang ingin sukarela men-show screen-nya? Yang sudah selesai mungkin? Ada? Rivo mungkin, Rivo dari SMA Cikal Harapan bisa di-show screen-nya? Vivo belum selesai? Atau tadi yang siapa? Kezia udah selesai belum? Udah dibuat ulang? Belum, Pak. Belum selesai? Dari Pax SMA Pax Patria mungkin perwakilan ada yang sudah selesai memberikan IP ya? Belum ada ya? Oke. Kesia udah sampai mana? Mungkin
coba di-share, bisa saya coba bantu juga gitu kalau ada kesulitan. Malu-malu ya. Ya mungkin coba saya demokan saja lah ya gitu tadi. Ini kan di record ya, di record mungkin nanti bagi yang ketinggalan atau belum jelas bisa melihat record ya. Sebetulnya tadi saya sudah mengerjakan yang di area orange ya, yang di area orange ini prosesnya mirip ya sama yang di area warna kuning, hanya saja kita mengetikkan IP-nya itu berbeda karena ini berbeda jaringan gitu. Ya, nah ini saya sudah tambahkan label gitu ya supaya mudah dalam setting ya. Di PC2 itu kita beri IP 192.168.3.254, PC3 192.168.3.253, kemudian di router 1 gigabit Ethernet 01-nya 192.168.3.1. Gitu ya. Ya kalau kita lihat, kita hover mouse kita ke PC, ke device, itu ada, kalau sudah terkonfigurasi dengan benar, ya kita lihat di sini PC 2 fast Ethernet 0, linknya up, kemudian IP-nya 192.168.3.254/24. Ya, ini kalau sudah terkonfigurasi benar seperti ini, kemudian ada gateway-nya 192.168.3.1. Oke. Kemudian PC3 ini harusnya seperti ini. Nanti fast Ethernet 0, linknya up, IP address-nya 192.168.3.253/24. Gateway-nya juga sama ya, karena masih di area orange, 192.168.3.1. Nah, kemudian di router ini, ya, terkonfigurasi seperti ini, ya, karena saya baru men-setting di gigabit Ethernet 01, maka hanya gigabit Ethernet 01 yang up, IP-nya 192.168.3.1. Nah, ini kalau kita ingin cek apakah jaringan warna oranye ini sudah bisa berkomunikasi dengan gateway, kita bisa ke command prompt. Di sini kita bisa ping 192.168.3.1. Ya. Di sini kalau konfigurasi kalian benar, maka akan terjadi reply sebanyak 4 kali, di mana loss-nya itu adalah 0%. Gitu ya. Nah, kemudian, ya ini saya akan demokan untuk yang di bagian warna biru ya. Jadi, saya akan konfigurasi di gigabit Ethernet 01 untuk router 0. Caranya adalah seperti ini. Ya. Kalau misalkan awal-awal mungkin tampilannya seperti ini ya. Ya. Mungkin coba cek materi sebelumnya gitu ya. Dari mode ini ya kan. Kalau kalian ingat, ini disebut mode apa, ayo. Ya. Nah, coba kalian buka ininya ya, materinya. Kita bisa ketik EN untuk ke mode selanjutnya. Ya, ini akan berubah menjadi tanda pagar. Kemudian kita ketikkan configure terminal. Ya. Atau mungkin secara singkat kita bisa
CONFT gitu ya, ini cara singkatnya. Kemudian kita ke interface. Tadi kita ingin konfigurasikan gigabit 01 ya. Maka gigabit 01 ya. Nah, ini akan ke mode ini. Nah, di sini kita berikan IP address. Kita ingin memberikan IP 192.168.1.1.255.255.255.0 ya. Kemudian jangan lupa di no shutdown ya. Di no shutdown. Nah, ini masih merah gitu ya. Kenapa? Karena memang router 1 di sini juga masih merah ya. Kalau ini kita sudah konfigurasi dengan benar, dua-duanya akan warna hijau ya. Coba saya ke sini. Prosesnya sama, hanya saja kita perlu perhatikan dia menggunakan port berapa. Kalau router 1 itu menggunakan gigabit 00, kemudian kita berikan IP address-nya 192.168.1.2, subnet mask-nya 255.255.255.0, kita no shutdown. Nah, ketika ini selesai, maka dia akan warna hijau. Ya. Nah, ini sebetulnya praktikum ini sampai saat ini ya, sampai tahap ini adalah seharusnya kalian sudah mahir ya, sampai di pertemuan 3 kemarin, sampai di IP address. Nah, untuk static routingnya, kita harus konfigurasi di router 0 dan di router 1. Ya, karena kan ini memang ada 2 router. Tapi sebelum kita konfigur, kita tes dulu ya, Ini kondisinya adalah kita belum mengkonfigurasikan static routingnya. Nah, kita cek apakah jaringan yang warna kuning ini bisa melakukan pengiriman data ke jaringan yang warna oranye. Caranya kita ping, ya. Ini saya berada di PC 0 ya, Kita ping ke PC 2 misalkan, ke PC 2. Jadi kita ping 192.168.3.254. Nah, kalau kalian perhatikan di sini reply-nya adalah destination host unreachable. Kenapa? Karena kita belum men-setting static root-nya gitu ya. Static root-nya. Artinya apa? Si router ini, router 0 dan router 1 ini belum tahu nih. Kalau misalkan ada paket tujuannya ke PC 2, 192.168.3.254, maka router 0 ini harus kirim kemana? Nah, ini belum ditentukan gitu ya. Nah, kita harus menentukan static root-nya supaya si router ini tahu, oh paket kalau untuk 3.254 harus di-forward ke atau diteruskan ke router 1. Caranya bagaimana? Caranya adalah ya kita perhatikan kalau dari warna kuning ke warna orange, kan, maka router 0 ini kan artinya ingin mengirim paket data ke network address ini ya, ke network address 192.168.3.0/24. Kemudian kita perhatikan untuk menuju ke jaringan warna orange, router 0 ini harus meneruskan ya, ke IP 192.168.1.2 ya, router 1. Jadi dalam
static routing table, kita perlu perhatikan tujuan network address-nya berapa gitu ya. Berapa network address tujuan ya. Jadi yang perlu kita perhatikan berapa network address tujuan, kemudian berapa IP router selanjutnya gitu ya. Dalam artian istilahnya secara teknis kita sebut next hop IP-nya gitu. Ya, dalam kasus ini kalau router 0 ingin ke network address 30/24, maka router ini harus mengirimkan ke 192.168.1.2. Nah, itu bagaimana cara mengkonfigurasinya? Kita ke mode config ya, mode config. Kemudian kita ketik IP root 192.168.3.0 ya. Ya. Jadi ini adalah tujuan ya. Tujuannya kemana? Kemudian kita perlu subnet mask-nya ya, karena /24 255.255.255.0. Kemudian kita perlu next hop IP-nya, gitu ya. Jadi next hop IP-nya tadi adalah 192.168.1.2. Gitu. Kemudian ini kan kita baru memberikan rute di router 0 ya. Nah, kita harus berikan juga rute di router 1 ya. Ketika dia mereply, R1 ini kan perlu menuju ke warna kuning nih, ke jaringan warna kuning. Maka kita juga perlu tambahin tuh IP root-nya. Caranya seperti ini. IP root. Tujuannya kalau dari oranye ke kuning, ya kan tujuannya berarti si kuning ya. Si kuning itu adalah 192.168.2.0, 255, 255, 2550. Nah, kemudian next hop IP-nya adalah si IP router 0, 192.168.1.1. Itu. Nah, itulah yang kita konfigurasikan untuk static routing. Gitu. Jadi kalau kita coba lagi, ya kita coba, kita ke PC 0, kemudian ke command prompt, kita coba ya, kita ping 192.168.3.254. Ya, ini kalau kita lihat berhasil melakukan reply. Ya, sudah lolos. Ya, artinya apa? Kita sudah men-setting static root di router 0 dan router 1. Kemudian kita berhasil mengkomunikasikan jaringan warna kuning dengan jaringan yang warna oranye. Nah, inilah yang kita sebut dengan static root, gitu ya. Nah, kalian juga bisa coba di PC 1 ya. Misalkan PC 1 kalian ingin ping 192.168.3.253. Ya. Nah, inilah cara mengkonfigurasikan static routing.
Jadi seharusnya nggak susah ya. Sebetulnya pelajaran hari ini itu ya hanya ini nih, komen ini ya, IP root, ini tujuannya berapa, subnet masknya berapa, kemudian akan diteruskan ke IP router yang mana. Gitu. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Mudah-mudahan bisa jelas ya. Ya memang menurut saya perlu mencoba ya, perlu mencoba di paket tracer. Harus banyak-banyak latihan. Kalau kalian berhasil ya menggunakan paket tracer ini, kalian juga pasti akan berhasil di alat yang sesungguhnya ya, karena tidak ada perbedaan ya komennya antara di simulasi dengan yang di alat sebenarnya. Gitu. Ya, artinya kalau kalian sudah mahir ini, ya kalian tuh mungkin bisa lolos gitu ya, ya ada kemungkinan bisa berhasil mendapatkan sertifikasi Cisco lah gitu. Seperti itu. Oke. Nah, kita kembali ke slide ya. Nah, ini ini mungkin ini bukan quiz ya. Ini praktis lah. Latihan kedua ya. Silakan kalian bisa coba ya. Kalian bisa coba-coba di rumah gitu ya. Nah, ini bedanya ada 3 buah router, 3 buah switch, kemudian ada 3 PC ya. Seharusnya nggak jauh beda dengan yang tadi, hanya saja mungkin ya lebih banyak yang dikonfigurasikan gitu ya. Jadi di sini kita harus konfigurasikan di router 0, router 1 dan router 2 ya. Ya. Di router 0 ya, kita tambahkan tujuan untuk ke network yang warna kuning 192.168.3.0. Ini mungkin /24 ya. Bukan /2 nih. Ini /24 ya. Ini 4-nya ke bawah nih. Ya ini /24 ya. /24. Ini juga /24. Ini juga /24. Saya ulangi, jadi router 0 itu kita harus tambahkan static root untuk ke 192.168.3.0, kemudian 192.168.2.0 gitu ya, supaya 192.168.1.0 ini bisa berkomunikasi dengan yang kuning dan bisa berkomunikasi dengan yang biru. Ya tentu di router 2 juga harus ditambahkan ya static root untuk yang 192.168.1.0 dan 2.0. Router 1 juga gitu, harus tambahkan yang warna merah dan yang warna kuning. Ya, bedanya lagi di topologi ini, ya kalian bisa pilih ya. Misalkan dari router 0, kalau ingin kirim ke router 2,
bisa saja kita oper ke router 1 dulu gitu ya. Nah, itu dimungkinkan. Ya, dioper ke router 1 dulu, nah kemudian nanti router 1 bisa ke router 2, baru dia mungkin ke PC. Atau kalau kalian ingin singkat, ya langsung aja ke router 2 gitu misalkan. Itu juga bisa. Ya. Ada yang ingin disampaikan, ditanyakan, atau bagaimana? Untuk materi hari ini seharusnya sudah selesai ya sampai di sini. Mungkin saya ingin share Pak Ivan, kuisnya biasanya di-share di WA ya? Ya, bisa WA, bisa sini, Pak. Oh, sebentar ya, coba. Atau mungkin Pak Ivan bisa share di chat, Pak. Bentar ya. Ya itu ya teman-teman ya. Kuisnya Ya, thank you. silakan dikerjain ya. Tutup seperti biasa teman-teman, aku tutup hari Jumat jam 23.59. Ya mungkin challenge dari saya ya, challenge dari saya, kalau misalkan kalian mengerjakan praktis 4.2-nya, ya, kemudian mungkin kalian kirim, ya nanti ada nilai tambah ya. Mungkin bisa dikirim ke email saya share email di chat ya. riko.wijaya@binus.edu. Kalian coba kerjakan paket tracernya, praktis 4.2, kemudian kalau kalian kirim ke saya, nanti akan saya berikan nilai tambah. Oke? Boleh toh Pak Ivan? Boleh, boleh. Boleh ya? Jangan lupa itu ya, routernya di save konfigurasinya. Iya, di konfigurasinya di save. Gitu. Tapi sebetulnya kalau di Cisco relatif aman sih Pak, karena dia udah auto save. Oh, udah terus. Sebenarnya bukan auto save sih, tapi sudah tersimpan lah gitu. Kita tidak perlu ini ya. Oh iya kok, Pak, itu ada yang nanya tuh Kak, PPT-nya di-share kan? Oh oke. Di-share, tenang. Sebentar ya, saya stop share dulu. Nanti videonya kita up lagi boleh. Video rekamannya nanti aku upload. Ini juga saya save ya di mana PKT-nya ya, paket tracernya di desktop. Ini practice 4.1. Kemudian waduh.
Sebentar, sorry. Saya share di chat ya. Biasanya di-share di sini kah? Ini ada 2 file yang saya share. Jadi ada paket tracer 4.1 dengan practice 4.1 dan ya. Ini cukup besar ya, 4,92 megabyte. Pakai tracernya Oh iya Pak, untuk udah dikirim di sini ya Pak. pakai tracernya Share. Oke, sudah bisa mendownload, mungkin agak lama tuh ya, besar juga ininya. Sudah ada yang berhasil download? Karena kalau kita live keluar ya. Atau nanti biasanya di-share di WA juga ya Pak Ivan ya? ini mau ke WA. Oh, oke. Ya, dari saya cukup sekian sih ya. Ini mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa membekali. Ya, nanti akan saya resend lewat WA ya. Bisa membekali skill adik-adik ya, khususnya di dunia jaringan komputer gitu. Kalaupun kalian menekuni dunia ini, saya jamin nanti di dunia kerja akan mudah lah gitu ya. Oke. Ya mungkin sampai di sini, sampai jumpa lagi di lain kesempatan ya. Thank you semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya.